Demikian pemirsa Radio Guntur dimanapun berada, untuk Anda yang ingin memberikan aspirasinya bisa di 23455 dan sudah ada yang bergabung bersama kita. Langsung aja Tia Sapa, halo selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana? Halo? Oke, dengan Pak Narte ya, langsung Pak. Selamat pagi Bapak narasumber, nama saya Pak DJ. Iya. Salam restorasi, salam reformasi, merdeka. Merdeka. Suasana kemerdekaan ini ya tetap semangat. Iya. Selamat kepengurusan baru HKTI Buleleng. Semoga sukses selalu dan mengabdi untuk masyarakat bangsa dan negara. Iya. Baik, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Satu, kita sering mendengar bahwa Indonesia ini kan sudah kita tahu sumber daya alam banyak ya. Tetapi banyak seperti tadi Tias katakan atau Pak Teje, ya hasil sumber daya alam kita ya memang ada keuntungannya dikirim ke luar negeri, ada keuntungan untuk income Indonesia kan gitu atau ekonomi. Tapi jangan sampai bahan mentah banyak terkirim ke Indonesia, ke luar negeri, telah jadi kita beli. Manggis tadi ubat beli 250 dan lain-lainnya. Termasuk dia pakai sepatu atau kenip dari awal dikirim mereknya luar negeri. Nah, akhirnya kita yang membeli lebih mahal. Nah saya ingin bertanya, apakah HKTI sudah memprogramkan ada kerjasama dengan dinas untuk gerakan mencintai produk dalam negeri, produk Buleleng atau Bali. Entah apa hasil pertanian dan sebagainya. Karena Pak Bupati kan gencar juga masalah pertanian. Kedua, situasi COVID ini mudah-mudahan HKTI ini bisa mediasi membantu para petani yang punya lahan ya cukup banyak, kering, tidak produktif, tapi suasana mengeluh dia sering karena pajak. Mungkin dia belum tahukah ada permohonan untuk penurunannya. Nah ini perlu dijajaki. Jadi tentang pajak juga jangan sampai mendapatkan hasil 10 juta bayar pajak 12 juta. Kan wih cengkel nih pajaknya liunan cari zaman Belanda nyanan kan gitu pikirannya ya. Mudah-mudahan tidak ke sana pemikiran masyarakat, tapi tujuan pemerintah ya untuk pembangunan, tapi mungkin keadilan dan melihat kondisi dari keadaan masyarakat dan ekonomi sekarang. Nah, yang terakhir, mudah-mudahan gebiar pasar apa ini yang gubernur mencanangkan gotong royong Krame Bali kalau tidak salah. Mudah-mudahan ini dimanfaatkan oleh HKTI di tempat-tempat yang strategis, membantu para petani yang punya hasil produksi. Ya mungkin Pak DJ tadi sekarang tren porang apa tuh? Porang, tanaman porang. Bibit apa? Tanaman porang Pak. Porang? Iya, porang. Ya itu mungkin diperkenalkan kalau masih boleh kumpul-kumpul dengan protokol kesehatan. Jangan hanya di depan kantor-kantor aja, tapi di tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat untuk sekaligus HKTI memperkenalkan kepengurusannya, programnya, dan kerjasama dengan pemerintah pasar gotong royong Krame Bali. Suksema Om Santi Satya. Oke, terima kasih untuk Pak Narte yang sudah bergabung bersama kami. Di belakang Pak Narte, masih Tias berikan kesempatan untuk pemirsa yang ingin gabung di 23455. Sudah ada yang bergabung, Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo. Selamat pagi. Oke, dengan Bapak siapa di mana?
Titiang Nengah Suparte. Oke, Pak Nengah Suparte langsung, Pak. Nggih, dari Jalan Kresna. Iya. Asal dari unggahan iki. Nggih. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak narasumber. Saya tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak TJ. Kalau nggak salah ini interaktif yang kedua kalinya nih. Titiang sangat tertarik dengan upaya HKTI yang akan mengembangkan tanaman porang di Bali, khususnya di Buleleng. Titiang punya pengalaman tentang ini, artinya porang hanya nama baru bagi Titiang, kalau tak salah dulu namanya didesain ke Dieh kan, jenis suwak gitu. Yeah. Nah, dengan kondisi pertanian sekarang, terutama di daerah Titiang di unggahan ini, kan cengkeh yang banyak dengan harga seperti sekarang, petani cengkeh kebanyakan menangis itu. Sangat tertarik untuk mengembangkan porang ini. Hanya yang perlu diketahui supaya agak terbuka nih, teman-teman kami ingin informasi mencari bibitnya di mana dan sekitar berapa harganya per kilo. Kemudian kalau kami tanam misalnya per hektarnya kira-kira butuh berapa kilo. Dan karena ini di radio kan terbatas sekali waktu dan sebagainya untuk komunikasi, kami komunikasi di mana supaya lebih bebas dan ya lebih jelas lah untuk pengembangan porang di desa kami. Kami sudah baca-baca, buka-buka, kalau tidak salah di Jawa Timur, di Madiun yang banyak sekali dikembangkan. Nah, itu yang kami sampaikan. Mohon informasinya, intinya adalah di mana kami dapatkan bibit dan sekedar gambaran sekarang berapa per kilonya. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Pak Suparte dari unggahan ya tadi yang sudah bergabung bersama kami. Di belakang Pak Suparte masih Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin tanya-tanya di 23455. Sudah ada yang bergabung. Tias sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, dengan siapa di mana? Ya, saya dengan Ibu Chandra dari Kerobokan. Ibu Chandra? Iya. Oke, dari Kerobokan langsung, Bu. Iya, selamat pagi juga kepada Bapak HKTI Ketuanya dan juga bendaharanya ya sebagai narasumber. Jadi saya di sini mau nanya, karena saya kan baru dengar tentang yang namanya porang ya. Iya. Porang itu sejenis umbi ya? Iya. Umbi. Nah, terus kebetulan saya di sini tertariknya itu akan hasil produksinya itu umumnya dikirim ke luar negeri. Iya. Nah, terus di sini saya kebetulan punya tanah ya. Itu syarat tumbuh tanah lembabnya suhunya berapa? Nah, terus persiapan lahan juga mengenai tentang hama yang kita akan takut itu biasanya kan ulat. Selain itu apa? Dan di samping itu pun juga tentang pemasarannya juga gimana. Dan setelah nanti kita akan membeli bibit atau penanamannya, nanti setelah itu pemasarannya kan ada. Siapa yang akan membeli lagi gitu aja. Oke. Terima kasih atas waktunya, Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk Bu Chandra di Kerobokan ya atas pertanyaannya, singkat, padat dan jelas juga. Di belakang Bu Chandra masih Tias berikan kesempatan untuk pemirsa Radio Guntur yang ingin kembali bertanya-tanya di 23455. Baik, langsung saja Tias sapa. Halo, selamat pagi. Iya. Ini Gungde nih. Oke, Gungde di Ngurah Rai ya, langsung Gungde. Selamat pagi Pak Nasmas. Ya, program ini kan bagus sekali ya untuk pengembangan pertanian. Nah, di sini juga kami menggarisbawahi program tetap bagus kalau tidak ada dukungan-dukungan, nantinya sosialisasi juga kendala-kendala itu kadang-kadang setelah produktif, setelah penghasilan ya pemasaran. Ini perlu juga dari sekarang diperjelas agar selain itu tidak terlalu tertekan ya dalam badan pemasaran, tidak membeludak ya ada harga. Itu perlu dari sekarang juga dipikirkan. Itu aja dari Gongde. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Gongde di Ngurah Rai yang sudah bergabung bersama kami. Apakah di belakang Gongde masih ada pemirsa Radio Guntur yang ingin bergabung bersama kami di 23455 sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Mertaye dan juga Pak Made TJ ya? Oke, sepertinya sudah tidak ada yang bergabung lagi. Tias, persilakan untuk Pak Mertaye atau Pak TJ dulu yang mau menanggapi. Ya boleh Pak Mertaye. Pak Mertaye dulu, silakan Pak. Dia punya bidang. Baik, untuk ini lebih banyak nih ternyata pertanyaan untuk orang ya. Iya. Tetapi mengawali
pertanyaan itu. Terima kasih kepada pemirsa yang telah bergabung kepada kami di sini untuk interaktif. Untuk Pak Narte, terima kasih Pak Narte. Salam. Ini senior tiang, guru tiang ini. Salam reformasi. Tadi bilang salam restorasi, yaitu sejarah perjalanan kita Pak Narte. Nah, Pak Narte, terima kasih. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus, dan bukan pertanyaan malah yang nilai adalah saran-saran yang memang jenius. Yeah. Nah, program kerjasama produk Buleleng Bali. Nah, kami HKTI memang lama, lahir tahun 73, nah, sekarang sudah masuk Munas ke-9, umurnya sudah 45 tahun, Munasnya ke-9, tapi umurnya sudah 47 tahun. Di Beleng kami baru Pak, oleh karena itu sesuai program kami hanya fokus dulu 2 komoditi ini, ya, jangka pendek. Ya. Barangkali butuh 1-2 tahun menggarap 2 komoditi ini, kita fasilitasi. Nanti setelah ini berjalan dan bergerak, kita baru ke program yang lain. Ya. Sudah ada Pak, nanti program-program 5 tahun ke depan. Ya, tapi kita bicara dulu masalah padi genjah dan orang. Ya. Kemudian kami bahan mentah mau dikirim ke luar negeri, kemudian yang barang jadinya dibeli kita. Itu sudah lumrah terjadi di Indonesia dulu ya, politis, dan itu kalangan-kalangan atas lah yang bergerak bagaimana masalah di Indonesia. Nah, kami sebatas di Buleleng atau di Bali nanti bantu masalah porang. Kemudian untuk pajak ini banyak keluhan petani yang kami dapatkan karena kami bergaul di bawah, dan saya sendiri juga adalah petani, merasakan berat untuk kenaikan pajak yang tinggi. Nah, tetapi apakah kita berbuat hanya untuk menuntut atau menurunkan pajak itu? Bisa aja, di dunia demokrasi memang begitu Pak. Tetapi prinsip kami di HKTI selaku petani, ya, organisasi petani, bagaimana kami sendiri harus sejahtera sebagai petani. Cari terobosan untuk mensejahterakan itu. Kalau petani sudah banyak uang, masalah pajak kan gampang lah. Gitu. Yeah. Jangan sampai seperti tadi, penghasilan 10 juta bayar 12 juta pajak. Nah, ini mudah-mudahan ini didengar oleh langsung ya ke dinas terkait, pemerintah Kabupaten Buleleng. Dan kami juga nanti akan mediasi hal seperti ini. Ya. Memang kadang-kadang tanah yang ada di Buleleng ini dekat dengan pariwisata, otomatis seperti kawasan Lovina itu, agar jangan disamakan dengan pelaku-pelaku wisata yang punya tanah di sana. Petani itu mesti dibedakan lah. Nah, karena menurut teori pajak itu bukan hanya legal, hukum saja dilihat, tapi dilihat juga sosial, kehidupan masyarakat. Di situ ada nanti mungkin ada ketentuan yang berlaku untuk meringankan pajak, undang-undang pajak. Itu Pak Narte, terima kasih. Nah, untuk yang lain-lainnya mungkin kita di darat Pak, nanti kita konsultasi karena Pak Narte ini guru saya juga ini. Yeah. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan-pertanyaan tentang porang, ya, kita HKTI sebagai mediator dan fasilitator, ya, ini organisasi sosial, tekankan organisasi sosial, gitu. Tapi kenapa seperti padi genjah, ya, Pak TJ juga fokus di porang, sudah ada investor-investor yang masuk. Ya. Nah, untuk padi genjah M70D ini kami sudah merencanakan bahwa itu dari mulai pembibitan sampai dengan produksi hingga pasca panen, kami bekerja sama dengan sebuah nanti kita
spesialis lagi ya sebuah pengusaha. Nanti kita ringankan dulu para petani supaya tidak menanggung risiko yang besar ya. Ini sistem bayar panen Pak, mulai dari bibit sampai dengan pupuk. Nah, kalau kerja ya masalah pekerja harus petani lah. Ya, gitu. Dari pupuk itu pasca panen ya. Biasanya kalau yang lihat di petani itu punya kebiasaan yang memang banyak biayanya, seperti pupuk tuh wawancara di petani sampai 5 sampai 6 juta. Ya. Nah, kami akan meringankan paling banyak itu sekitar 3.600.000 ya. Dari bibit semua pupuk berproses, kami awasi, dan kalau perlu kita bantu Pak, dalam proses itu. Nah, untuk pertanyaan lain karena lebih banyak masalah porang, kami silakan secara teknis Pak TJ yang paling menguasai hal ini. Silakan Pak TJ. Ya, makasih Pak Ridwan. Jadi begini, Pak Narte menyampaikan bahwa tadi tentang hasil produksi kita diekspor. Tetapi pemerintah pusat waktu ini sudah menyetop ekspor bibit ke luar negeri ya. Jadi bibit porang ini dikembangkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, termasuk Bali. Juga ruang lingkupnya walaupun kecil ya, tetapi kita perlu juga diperhatikan. Berkaitan dengan HKTI akan menyampaikan beberapa aspirasi ya, berkaitan dengan pajak ya. Kalau pajak ini yang berkompeten adalah DPR ya, bukan HKTI ya. Jangan salah memasukkan aspirasi nanti Bapak dan Ibu pemirsa di rumah memilih pada saat pemilu, saat sekarang lah sebenarnya memanfaatkan coblosan itu satu aspirasi aja, turunkan pajak gitu. Kan begitu ya. Iya benar. Nah, jangan sampai benturannya ke HKTI apa hubungannya, saya nggak butuhkan suara dari masyarakat duduk di HKTI begitu. HKTI fokusnya untuk mengembangkan sektor pertanian. Kita mendukung program pemerintah. Itu aja. Jadi masalah pajak ini tidak ada kaitannya. Kalau ke sini mohon turunkan pajak, apa hubungannya Pak? Saya bukan lembaga legislatif. Ya, jadi begini. Sebagai tambahan juga di samping Pak Narte juga ada Pak Suparte ya, yang menyampaikan aspirasinya berkaitan dengan porang ya, sangat interest ya. Jadi mempertanyakan berapa harga bibit per kilo, kami buka aja ya. Untuk harga bibit saat ini berkisar sekitar 230 sampai 250 ribu per kilonya. Isinya kurang lebih sekitar 300 atau 400 biji 1 kilo. Ya, itu untuk satu hari itu dengan jarak 40 di lahan terbuka itu berisi 400 biji. Jadi 400 biji itu kalau dihitung modalnya satu are kurang lebih pembelian bibit sekitar 1 juta sampai ongkos pemeliharaan sampai panen. Tetapi ketika panen itu pikirkan seperti saat ini aja di angka 8.000 1 kilo, yang 1 biji itu menghasilkan 2 kilogram. Ya, jadi harga panennya setiap 2 tahun itu mungkin berkisar sekitar 6.500.000. Oke, dengan modal 1 juta gitu. Dengan modal 1 juta. Itu satu asumsi per hektarnya. 1 hektar itu kurang lebih menghabiskan modal dari 0 sampai masa panen sekitar 75 juta. Nah, 1 hektarnya. Kita sudah melakukan uji coba di beberapa daerah, bahkan di YouTube pun sudah bisa dilihat, cari Budi BMW gitu ya. Di YouTube sudah banyak kelihatan cara budidaya porang. Itu asumsinya yang modalnya 70 per hektar itu menghasilkan hasil produksi sekitar 680 juta. Dalam kurun 2 tahun. 2 tahun. Bersih. Jadi tidak lagi dihitung ongkos tenaga, termasuk walaupun kerjakan sendiri itu sudah terhitung dapat gaji. Itu ini lebih berpotensi untuk membantu para petani ketika kondisi kopi, kondisi cengkeh menurun, kita mulailah tanam porang. Jadi porang ini
salah satu upaya di HKTI ini membangkitkan petani ya. Kami punya suatu konsep Bali Metangi ya. Iya, Bali Jadi Metangi. kreatif lah masyarakat, jangan saya ini bayar pajak, saya ini miskin tapi punya lahan sekian hektar enggak punya uang. Iya, Saya nggak punya tanah aja punya uang gitu. Tapi kita harus kerja, jangan hanya nongkrong, mana orang nongkrong punya uang ya. Iya, Jadi menuntut pemerintah aja kesejahteraan masyarakat. Kita ini merdeka. Iya. Merdeka ini bukan dalam arti kebebasan, bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan sumber daya manusia yang kita harus miliki, baik itu SDM, walaupun SDA di sana ada lahan yang tidak produktif, apakah kita hanya isi sungenge aja ya, nggak ada hasilnya, bagaimana kali itu dibersih, ditanamin porang, saya tidak punya modal, kita koordinasikan ya, permodalan kan sedang kita pikirkan, mudah-mudahan seperti apa harapan dari Pak Mertaye nanti. Begitu banyak orang mau nanam porang, ada lahan yang banyak, Bali ini dipikirkan, investor ini masuk. Iya. Tetapi juga tidak ada kreativitas, investor ini hanya nongkrong. Iya. Sama dengan berdirinya banyak hotel ini kan investor, bank turun. Tapi aktivitas masyarakat ini seperti apa? Iya. Sekarang di sektor pertanian, di perbankan kan banyak ada anggaran. Benar. Mengapa masyarakat tidak menginginkan membuat kelompok tani dengan mencari dana kur ke BRI atau ke BNI atau ke Bank Mandiri ini udah ada 50 triliun. Bahkan sudah ada menerima ATM para petani sudah menerima ATM untuk cari kredit ini. Artinya pemerintah sudah membuatkan suatu konsep kemudahan. Itu. Jangan ini ATM-nya enggak dipakai apa-apa nanti. Dimanfaatkan pajangan aja, ini pakai kredit untuk kesejahteraan. Kartu tani. Ya, kartu tani ya. Oke. Dan juga yang tidak punya kartu tani, bikinlah kelompok. Nah, bagaimana cara bikin kelompok Pak Tejo? Nanti HKTI turun membina secara gratis, tapi berikan kopi. Kalau gratis nanti kopi tidak ada. Itu ya. Jadi kita terbuka. Kalau mau tanam porang, hubungi saja HKTI. Di HKTI itu ada kita Made Tejo di dalamnya yang membidangi tentang budidaya porang. Ya. Berikutnya Bu Chandra di Kerobokan. Bu Chandra di Kerobokan, kalau tentang pemasaran, yang namanya kami pengusaha, CP Indo Porang Bali memiliki suatu konsep mental yang sudah kuat. Jangan bertanya kemana pasarkan. Saya akan mungkin agak menipu masyarakat. Saya 10 tahun DPRD, tahu 27 provinsi, bagaimana sistem kita bisnis membangkitkan para petani yang namanya warga negara ya. Setiap warga negara punya hak untuk pengabdian di daerahnya sendiri, walaupun tidak penjabat juga ikut mendukung program pemerintah bagaimana memacu perekonomian masyarakat. Masa kita tanam porang nggak tahu pemasaran, orang bodoh. Masalah hama juga ditanya Pak, apakah ada hama yang mengganggu mungkin? Kalau hama ada ulat, ada juga insek ya, tetapi itu bisa diantisipasi. Kita sudah punya produk ya, HKTI Pak Ketut Artaye sudah punya pupuk yang bisa membunuh insek ya, bahkan ini hasil produksi organik. Jadi di porang itu tidak boleh mempergunakan pupuk kimia. Oke, jadi di porang tidak boleh menggunakan pupuk kimia, harus mempergunakan pupuk organik. Alami semuanya berarti. Mengapa? Karena dulu yang namanya kopi Arabica di Sumatera itu tren diekspor ke Australia. Iya benar. Jadi ketika memanfaatkan pupuk kimia, harga kopi menurun. Ini kesalahan siapa? Kesalahan petani. Ya, karena kita yang namanya ekspor keluar itu barang yang bagus, berkualitas. Karena porang itu janganlah mempergunakan pupuk kimia. Harus mempergunakan pupuk organik dengan sistem yang kami bina itu. Kemungkinan gagalnya cuma di angka 20-30%. Ya, karena kita bina petani bagaimana mencari bibit yang berkualitas, bagaimana cara pola tanamnya, bagaimana cara pola pemeliharaannya, dan kemana penjualannya untuk mendapatkan harga yang bagus. Kami ini sudah siapkan. Kami sudah membentuk salah satu perusahaan, usaha kecil UKM ya, CP Indo Porang Bali, yang siap akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, HKTI, KTNA, LPM, bahkan ada di beberapa koperasi juga sudah kita ajak kerjasama. Salah satunya koperasi di desa Yangapi ke Kabupaten Bangli itu sudah akan diresmikan oleh Bupati. Duluan akan diresmikan oleh Bupati di Bangli. Kalau Bu Leleng belum, kita bisa mudah-mudahan lah pemerintah
Kabupaten Buleleng juga ikut jemput bola. Saya sudah tidak ada di salah satu kepengurusan partai politik sekarang. Sudah partai saya adalah Porang sekarang. Fokusnya ke Porang, Porang ya, budidaya Porang pokoknya. Pokoknya Porang, jangan mikir partai ya. Sudah tidak ada di partai itu lagi. kosnya tinggi. Kalau Porang itu modalnya kecil, bisa menghasilkan uang banyak. Iya. Gitu. Modalnya kecil tapi mendatangkan uang banyak. Ya, partainya lebih top Porang. Partai orang top. Ya. Itu Bu Chandra, tapi ada Gongde juga dari mana itu Bu? Dari Ngurah Rai. Dari Ngurah Rai, Sukseme Pak. Niki kalau masalah kita hasil produksi kita sudah mantap. Mengapa kita mantap? Karena kita di HKTI ini sudah punya jaringan-jaringan investor, pengusaha-pengusaha untuk membantu bagaimana proses Buleleng ini bisa bangkit di sektor pertanian. Gitu. Karena salah satunya kita sektor pertanian akan mendukung sektor-sektor yang lain ya. Seperti di Madiun. Mengapa Madiun ini tren menjadi kunjungan para wisatawan baik wisatawan asing atau domestik, orang belajar porang karena di Madiun ini ada taman porang. Jadi petaninya 13.000 hektar itu tanam porang di hutan. Nah, itu dia menyetor 10 miliar ke Pemda. Jadi Pemda punya pendapatan, tidak khawatir tentang pajak karena petaninya sudah kaya dia. Kalau tidak punya uang, walaupun pajaknya kecil, toh juga tidak dibayar. Jadi untuk pemirsa yang memang berminat untuk budidaya porang ini sendiri, mau tanya-tanya lebih dalam lagi, kalau misalnya masih ngerasa kurang nih ya, dengan jawabannya Pak TJ dan juga Pak Mertaye tadi, bisa langsung ke HKTI-nya, bisa kalau mau ke kantornya yang sekarang sementara di Girimas, di Sawan ya, atau kalau mau telepon Pak Mertaye-nya juga mungkin untuk minta kontaknya Pak TJ atau mau ketemu di mana, bisa dihubungi di nomor yang tadi diberikan ya, di 081 558 5999984 gitu Pak ya. Jadi silakan langsung dihubungi, tanyanya seputar porang sama padi genjah ya, jangan nanya seputar pajak kalau katanya Pak TJ tadi gitu ya. Pajak tidak ada urusan. Bukan urusan HKTI katanya, kalau HKTI fokusnya ke masalah pertanian. DPR punya, Bupati punya. Oke, mungkin sebelum mengakhiri ada closing statement yang ingin Pak Mertaye atau Pak TJ sampaikan kepada pemirsa Radio Guntur yang ada di rumah. Baik, HKTI bangkit, petani sejahtera, Indonesia akan maju. Oke, baik. Pak TJ ada? Ya, konsep saya tetap Bali Metangi. Oke, Bali Metangi ya. Jadi untuk Bali Metangi itu artinya bangunlah kita di zaman Covid ini. Jangan hanya mundur, bisa kerja. Saya lockdown, mati kita lockdown tahun-tahunan. Kreativitas harus maju. Aktivitas harus ada. Iya, gitu. Jadi bukan alasan ya pandemi ini untuk kita bermalas-malasan, tapi kita mengasah kreativitas. Yang dulunya mungkin punya tanah di samping rumah nggak kepake gitu kan, didiamin aja. Sekarang bisa ditanamin porang gitulah ya. Modalnya kecil tapi penghasilannya sebesar banget. Paling tidak untuk makan. Jangan sampai HKTI jadi papan nama aja, hanya papan nama. Mumpung ada HKTI yang siap gitu ya, membina dan mengawasi segala masalah tentang porang dan juga padi genjah ini sendiri, langsung saja dihubungi ya pemirsa Radio Guntur. Terima kasih untuk Pak Mertaye dan juga Pak TJ atas kehadirannya di Studio Gempol 38 pagi ini. Sungguh menarik sekali dan tias rasa pemirsa Radio Guntur yang ada di rumah juga sekarang udah mulai pikir-pikir nih, kayaknya mulai bakal mengembangkan porang kayaknya lebih banyak ya Pak ya. Dan terima kasih juga untuk pemirsa Radio Guntur yang sudah bergabung di 23455 untuk menyampaikan aspirasi, saran dan masukannya. Dan untuk Anda yang kelewatan obrolan pagi edisi hari ini, jangan lupa bisa langsung dicek di YouTube-nya Radio Guntur. Jika ada saran dan masukan lainnya bisa ditinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa di like dan di subscribe biar kalian tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari kami. Demikian obrolan pagi untuk edisi hari ini, dan sampai jumpa di obrolan pagi berikutnya.